Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama kembali untuk ibadah sama-sama di dalam KUL secara online. Saya percaya hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Dari pagi hingga malam ini Tuhan begitu baik menyertai, melindungi setiap kita. Amin. Kita buka hati kita malam hari ini, kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita, dan kita akan diberkati lewat sharing firman Tuhan malam hari ini. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan menopang, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Sepanjang hari ini Tuhan kami boleh merasakan Tuhan kesetiaan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang begitu melimpah bagi kami. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini, pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Malam hari ini kami menaikkan pujian, sembah kami Tuhan kepadamu Bapa dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Aba ya Bapa, hanya bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku setiap hari. Sungguh ku rindu. Mari Bapak Ibu Saudara. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, oh bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Sama-sama katakan, Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu Tuhan, di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu.
Terima kasih Tuhan. Biar hari-hari ini Engkau Allah yang menuntun setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang mengajar setiap kami untuk menghitung setiap hari-hari kami ke depan Tuhan. Engkau yang mengingatkan kami Tuhan betapa kami sangat-sangat membutuhkan Engkau. Membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus yang memimpin hidup kami terus berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Berjalan hanya di dalam rencana-Mu. Mengikuti kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan. Amin. Akulah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa untuk hidup dalam jalan itu, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Amin Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajarlah jalan-Mu. Pimpin setiap kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Ya Tuhan, pimpin setiap kami di setiap
Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita sembah. Ya Allah ya ajar kami Tuhan berjalan dalam rencana-Mu Yesus. Pimpin langkah kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami sadar Tuhan betapa kami sangat membutuhkan Engkau. Pimpin setiap langkah kami, hanya berjalan dalam rencana. Berjalan dalam kehendak-Mu, mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian sama-sama katakan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Namamu Tuhan, amin. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Oh Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan dengan segenap hati. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Asalkan Tuhan berjalan bersama dengan kami dan kami bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang menolong, menguatkan kami.
memberikan kami kekuatan untuk mampu memikul setiap beban, memikul setiap kuk yang ada di pundak kami. Dan Tuhan yang menolong kami keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami buka hati kami siap diberkati lewat sharing firman Tuhan malam hari ini. Silakan Roh Kudus bekerja lewat setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam ibadah Kul online malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah Kul online. Biar kiranya sebentar kami akan masuk dalam sharing firman kebenaran-Mu, Roh Kudus-Mu yang mengajar setiap kami, supaya kami boleh menangkap, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman kebenaran-Nya. Dan kami berdoa juga Tuhan, terutama untuk hamba-Mu saat ini, biar kiranya Engkau percayakan firman kebenaran-Mu terhadap bibir lidahku, supaya kiranya aku tidak mengatakan atau melakukan sesuatu yang melenceng ke kanan dan ke kiri, tapi biar kiranya boleh sesuai dengan yang Engkau harapkan, yang Engkau berkenan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat sangat baik. Sebentar kami akan mulai sharing firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Doa saya biar kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang memiliki damai sejahtera semua di hati kita, sekalipun keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja. Jika kita melihat berita belakangan ini, baik itu media cetak maupun online, maka kita akan melihat banyak sekali perubahan-perubahan di dalam dunia kita ini. Adapun sharing malam hari ini saya beri tema meresponi perubahan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat berita hari-hari ini, kita tentu saja sudah hampir sekian bulan, kurang lebih sudah 200 hari, kita melihat, kita mendengar terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina, di mana perang ini begitu banyak membawa kerugian dan korban jiwa tentu saja. Begitu banyak keluarga demi keluarga yang merasakan dampak daripada perang ini, terutama di negara yang bertikai yaitu Rusia dan Ukraina. Betapa banyak ibu-ibu yang kehilangan suaminya, anak-anak kehilangan orang tuanya oleh sebab perang ini. Dan perang ini pun karena begitu lama dan begitu masif dan begitu besar, bukan saja menyebabkan terjadi kerugian korban jiwa, namun juga dapat menyebabkan pelesuan atau pertumbuhan ekonomi di negara tersebut menjadi melambat, menjadi melemah. Hal tersebut disebabkan seperti yang kita ketahui bahwa Rusia itu adalah salah satu produsen atau penghasil gas alam terbesar di dunia. Nah, apabila Rusia terlibat dalam perang, maka distribusi ataupun kebijakan untuk mengekspor gas alam ke negara-negara Eropa, khususnya yang berdekatan dengan Rusia, itu menjadi terganggu. Dan itu bisa mengancam Eropa, sebagian daerah Eropa itu menjadi gelap gulita. Yang kedua, kalau kita melihat berita hari-hari ini, kita melihat adanya berita krisis pangan dunia. Mengapa hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara? Terjadi begitu banyak perubahan iklim ataupun cuaca. Bisa dikatakan begitu banyak terjadinya cuaca-cuaca yang ekstrim yang terjadi hari-hari ini. Di belahan dunia, tidak termasuk Indonesia terkena juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim ini, maka dapat mengakibatkan krisis pangan dunia. Kita tahu bahwa hasil daripada produk pertanian, perkebunan, ataupun perikanan sekalipun, dan peternakan itu akan menjadi terganggu apabila cuaca ekstrim. Orang tidak bisa lagi melaut, ekosistem di bawah laut pun menjadi rusak,
oleh akibat manusia dan maupun daripada cuaca ekstrim ini. Banyak hasil-hasil produksi pertanian menjadi rusak, gandum, padi menjadi rusak, dan juga itu mengakibatkan pasokan makanan untuk hewan ternak pun menjadi berkurang sehingga terjadinya krisis pangan dunia. Bapak Ibu Saudara, Rusia juga adalah salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Bisa kita bayangkan Rusia terlibat perang dengan Ukraina, dan selain daripada berita perang, tadi saya sudah katakan terjadi berita yaitu krisis pangan dunia. Ini akan tentu saja lebih diperparah karena Rusia adalah salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, sudah terjadi perang, terjadi pertumbuhan ekonomi yang melemah, lalu terjadi krisis pangan dunia. Yang ketiga, nggak berhenti sampai situ, kita juga kalau melihat berita hari-hari ini, kita melihat berita tentang ancaman krisis ekonomi dunia. Ini disebabkan salah satunya bukan hanya perang saja, namun oleh karena pandemi COVID yang terjadi belakangan ini. Kurang lebih 2 tahun kita mengalami pandemi COVID ini yang efeknya sampai ke seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia sampai melambat karena terjadinya lockdown dan sebagainya. Banyak perusahaan-perusahaan juga mengalami kebangkrutan, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penutupan operasionalnya di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, menurut ahli ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi suatu negara itu minus atau turun dalam 2 kuartal berturut-turut, maka itu disebut terjadi resesi ekonomi. Dan ancaman yang kita dengar di berita ini lebih parah daripada resesi ekonomi, karena ini ada krisis ekonomi. Lebih parah lagi daripada resesi ekonomi. Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu juga bahwa krisis ekonomi itu menyebabkan pengangguran, tingkat pengangguran tinggi, karena banyak perusahaan mem-PHK karyawannya. Dan orang akan tentu saja akan sulit mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Banyak juga perusahaan bangkrut. Seperti yang tadi saya bilang, kalau di Indonesia mungkin kita mendengar berita, salah satunya adalah supermarket dan hypermarket group yang lumayan besar, yaitu Giant dan Hero. Supermarket itu semua menutup gerainya. Lalu diperparah lagi dengan terjadinya inflasi, Bapak Ibu Saudara. Inflasi di Amerika saat ini di angka 8,5%. Inflasi di Turki sampai dengan 80%. Dan untuk Indonesia per Agustus itu mencapai 4,69%. Angka inflasi di Turki khususnya dan Amerika itu cukup sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu tahu inflasi itu apa sih? Secara sederhananya inflasi itu adalah atau ciri-cirinya adalah terjadinya kenaikan harga-harga barang. Dan daya beli masyarakat turun ketika harga barang itu naik. Nah, tentu saja ini tidak terjadi sesuatu yang normal seperti biasanya. Daya beli masyarakat turun tapi harganya naik. Seharusnya kalau daya beli masyarakatnya masih bisa mengikuti harga itu, atau dengan kata lain masyarakat daya belinya masih tinggi, itu tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah harga-harga itu tinggi dan masyarakat tidak sanggup atau tidak mampu untuk membelinya. Bisa kita bayangkan juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita dulu mempunyai uang Rp100.000, maka kita bisa membelikan barang-barang ataupun hal-hal yang lumayan banyak dibandingkan dengan sekarang. Kita mempunyai uang Rp100.000, maka kita akan mendapat barang yang lebih sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dikhawatirkan adalah daripada inflasi ataupun pengangguran yang tinggi karena perusahaan mem-PHK karyawannya, maka orang tidak bisa lagi membeli atau mencukupi kebutuhannya sehari-hari baik untuk dirinya dan keluarganya, sehingga itu dapat memicu terjadinya yang namanya krisis sosial, terjadi kerusuhan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran dari pemerintah. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan melihat kejadian-kejadian terjadi di sekeliling kita, di negara kita, dan di dunia ini, apa respon kita? Itu menjadi pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu Saudara,
yang pertama respon kita untuk menyikapi perubahan yang terjadi di dunia ini, hari-hari ini, yang pertama kita harus tetap tenang Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 116 ayat yang 7 dikatakan, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Di sana dikatakan kita diminta untuk tenang, kembali tenang Bapak Ibu Saudara. Kenapa tenang ini sangat penting? Karena sederhananya, apabila kita dalam keadaan yang tidak tenang, kita melihat situasi di sekeliling kita, kita melihat berita-berita yang kita baca, yang kita lihat, kita menjadi takut, kita menjadi tidak tenang, maka damai sejahtera itu tidak akan ada pada kita. Damai sejahtera kita itu akan hilang karena kita tidak tenang. Dan yang lebih parah lagi, apabila seseorang dalam keadaan yang tidak tenang, dia bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Dalam firman Tuhan di Amsal dikatakan orang yang lekas gusar akan berbuat hal-hal yang bodoh. Oleh sebab itu penting Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini tenang dahulu. Seperti orang yang mau belajar membawa kendaraan, membawa mobil atau motor, maka yang diperlukan pertama ia harus tenang. Apabila ia tidak tenang, maka itu bisa membahayakan baik untuk dirinya sendiri dan orang lain, pengguna jalan lainnya. Kalau orang yang tenang membawa kendaraan, maka ia bisa mengendalikan kendaraannya dan bisa mengendalikan situasi sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga tidak tenang, maka kita akan merasa khawatir. Nah, kekhawatiran ini juga sangat mengganggu kita, terutama mental kita, mengganggu pikiran kita. Kekhawatiran ini juga dapat mengakibatkan mujizat Tuhan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Firman Tuhan jangan jelas mengatakan kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Kekhawatiran ini juga seringkali kita rasakan, ya, itu terjadinya di mana Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam pikiran kita. Kita menjadi khawatir akan hal ini, akan hal itu. Seringkali mungkin Bapak Ibu Saudara maupun saya kita berpikir, aduh keadaan seperti ini. BBM baru-baru ini naik. Maka kalau kita tahu BBM naik, maka semuanya akan mengikuti. Belum lagi mungkin listrik akan naik dan sebagainya. Ongkos kendaraan, ongkos transport, semua akan naik. Dan tentu saja memicu harga-harga barang pun akan naik. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga bahwa kalau kita khawatir, itu sama saja kita menjadi tidak percaya. Bukankah di saat-saat seperti ini kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak boleh khawatir. Kalau kita khawatir maka kita dikatakan tidak percaya. Kita nggak boleh berpikir berlebihan yang disebut dengan overthinking. Berpikirlah sesuatu yang manis, berpikirlah sesuatu yang enak didengar, berpikirlah sesuatu yang membuat hati ini tenang. Jangan berpikir yang tidak-tidak di situasi sekarang ini, di situasi yang semakin tidak baik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjadi tenang dan kita tidak perlu khawatir. Kita serahkan saja kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara, respon kita di saat-saat seperti ini, kita juga harus belajar yang namanya investasi. Investasi tidak melulu bicara soal uang. Seperti dikatakan di dalam Amsal 6 ayat ke-6 itu berbicara tentang kita harus belajar atau pergi kepada semut. Semut itu adalah hewan yang kecil. Semut tidak ada pengaturnya ataupun penguasanya, tapi ia bisa berlaku dengan baik. Dia bisa berbaris dengan rapi. Dan yang dikatakan yang luar biasanya, semut mengerti investasi. Mengapa saya berkata demikian? Karena semut di Amsal 6 ayat ke-6 dan ayat selanjutnya dikatakan bahwa semut itu mengumpulkan makanan pada waktu panen
dan menyediakan makanannya juga pada waktu musim panas. Jadi artinya dia tidak berkekurangan gitu. Semut mengerti investasi. Semut menginvestasikan makanannya waktu musim panen, dia simpan untuk di masa depan musim dingin. Investasi itu secara sederhana dikatakan bahwa kita menaruh sesuatu, uang, waktu, tenaga kepada sesuatu hal yang mana kita harapkan nanti di masa depan kita bisa mengambil manfaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara investasi tentu saja ada banyak hal. Orang tentu saja kalau bicara investasi akan berkaitan dengan uang. Betul, itu tidak salah. Namun kita akan belajar malam hari ini, kita perlu melakukan investasi ini bukan saja tentang uang. Nah, Bapak Ibu Saudara, investasi itu di dalam artian untuk seseorang manusia, maka bisa dibagi menjadi 3. Karena manusia sesungguhnya terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kita investasi kepada ketiganya. Nah, apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, kita perlu investasi kepada tubuh kita atau investasi jasmani. Mengapa? Sebab firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 29, dikatakan seperti ini, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan juga mengatakan betapa pentingnya bahwa kita harus merawat dan kita mengasuh tubuh kita ini. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam ayat tadi bahwa tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Oleh sebab itu kita jangan membenci tubuh kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dimaksud dengan membenci tubuh sendiri? Membenci tubuh sendiri itu bisa diartikan seperti kita tidak menjaga tubuh kita. Kita makan asal-asalan. Nafsu makan kita tidak terkontrol. Baik untuk sekarang lagi musim untuk konten, makan yang banyak sekali padahal kemampuan makannya tidak sebanyak itu. Makan makanan yang super pedas, minum alkohol, seks bebas, merokok, dan apapun hal-hal yang lain, bergadang yang berlebihan, sehingga membuat limit atau kemampuan daripada tubuh kita ini di luar batas kemampuannya, sehingga kita menjadi sakit, tubuh kita menjadi rusak. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita perlu investasi tubuh kita. Tidurlah yang cukup, makanlah yang bergizi. Makan bergizi nggak harus mahal. Dan kita perlu juga olahraga, Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Dan Tuhan pasti akan berkenan kepada orang yang menjaga tubuhnya. Kalau kita sakit, bagaimana kita melayani Tuhan? Kalau kita sakit, apakah tubuh yang sakit ini layak kita persembahkan bagi Tuhan? Tentu saja tidak. Tuhan berkenan kepada tubuh yang sehat. Sebab tubuh sekali lagi adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan. Lalu selain kita harus investasi kepada jasmani atau tubuh kita, kita perlu juga investasi kepada jiwa kita, jiwani. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam jiwa itu terdiri dari perasaan, pikiran, dan kehendak. Oleh sebab itu kita harus maintain, kita harus bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita atau jiwa ini. Banyak orang investasi di tubuh, atletis tubuhnya, sehat tubuhnya, itu tidak salah. Namun banyak orang juga lupa bahwa dia perlu menjaga pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Banyak orang yang secara kasat mata di luar tubuhnya sehat, sukses, tapi jiwanya berantakan, mentalnya bermasalah. Karena gembala kita Pak Budi hari-hari mengatakan peperangan yang sesungguhnya selain di dalam alam roh, yaitu di dalam pikiran kita. Seringkali banyak orang yang menjadi overthinking, yang seperti tadi saya sudah katakan di awal. Overthinking adalah memikirkan hal-hal yang tidak perlu, yang belum tentu terjadi. Tapi kita sudah takut, kita khawatir, dan kita pikirkan terus. Contohnya kalau tadi saya udah buka bagaimana dengan perubahan dunia hari-hari ini, terjadi kenaikan harga dan sebagainya, kita menjadi takut, kita menjadi overthinking, maka kita tidak lagi merasakan damai sejahtera. Kita akan terus dihantui dengan perasaan takut dan khawatir. Bapak Ibu Saudara, dalam Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-6 itu dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia investasi, ini sekarang saya bicara tentang keuangan, karena keuangan ini juga penting. Keuangan ini juga bisa menentukan damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana kita tahu, Bapak Ibu Saudara, alangkah lebih baik dan bahagianya kita tidak menjadi katakanlah orang kaya, namun kita cukup dalam berbagai hal yang kita butuhkan. Investasi terhadap keuangan juga penting, Bapak Ibu Saudara. Dalam hal ini saya bukan penasihat keuangan, saya bukan ahli keuangan, namun yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang juga menjadi pergumulan dan apa yang mau saya lakukan hari-hari ini. Saya rasa kita perlu untuk investasi juga dalam hal keuangan. Supaya apa? Orang yang mempunyai cukup uang, bukan berlebihan atau sebagainya, atau berkekurangan, maka orang yang mempunyai cukup uang untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan di masa datang, di masa depan, maka pikirannya juga akan menjadi tenang. Itu hal yang normal, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus bijak menggunakan uang kita. Kita nggak boleh berfoya-foya, kita nggak boleh membelikan sesuatu yang tidak penting di hari-hari ini. Karena kita tidak tahu apabila krisis ekonomi itu datang, benar-benar datang dan melanda kita. Oleh sebab itu kita harus punya persiapan. Kita harus punya uang tunai juga ke depan. Hal-hal yang harus kita investasikan. Baik itu rumah, gedung, atau menambah aset, atau menambah modal dalam bisnis kita. Silakan saja, sah-sah saja. Namun dalam hal ini saya mau mengatakan bahwa kita juga harus menabung. Kita harus punya uang tunai untuk berjaga-jaga. Nah, kita nggak perlu, Bapak Ibu Saudara, minder kalau kita masuk dalam kategori orang yang bukan yang kaya atau orang yang cukup. Tapi kita belajar seberapapun kita bisa menabung, kita menabung. Ataupun orang yang berkecukupan atau katakanlah kaya, maka ia juga harus melakukan hal ini. Nggak boleh seseorang itu merasa aman oleh karena uangnya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah tempat terbaik, Tuhanlah tempat perlindungan kita yang sejati, bukan uang kita. Karena uang kita bisa lenyap, uang kita bisa habis, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengatur uang kita apalagi di hari-hari di situasi yang tidak baik ini. Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu investasi di dalam pikiran, perasaan dan kehendak ini. Contohnya adalah kita perlu healing juga, Bapak Ibu Saudara. Healing itu adalah bukan sesuatu yang salah. Healing nggak perlu juga harus yang mahal dan keluar biaya yang over budget. Healing bisa dilakukan ke satu tempat ataupun sesuatu hal yang menyenangkan yang untuk kita bisa menjadi relax, kita menjadi happy. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar sesuatu pun itu pun investasi. Misalnya kita sekolah, kita kuliah, kita training, kita punya hobi atau keinginan masak, akan lebih baik kalau kita training, kita asah lebih lagi. Kita suka komputer, kita asah komputer kita lebih lagi. Supaya apa? Mana tahu ke depan itu akan berguna. Itu bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan kita juga bisa memperoleh uang dari situ. Nah, talenta kita, kalau kita sudah tahu, puji Tuhan, maka kita harus mengembangkannya. Bapak Ibu Saudara, selain penting untuk investasi akan tubuh kita, jaga kesehatan dan sebagainya, kita harus juga investasi kepada pikiran, perasaan dan kehendak kita atau investasi jiwa kita. Jiwa yang sehat Tuhan perlukan. Tidak mungkin Tuhan memakai orang yang jiwanya tidak sehat. Tuhan sanggup dan mau menyembuhkan orang yang jiwanya tidak sehat. Tetapi Tuhan perlu pelayan ataupun saksi untuk memenangkan banyak jiwa, orang yang jiwanya sehat. Bapak Ibu Saudara, investasi dalam tubuh penting, investasi di dalam jiwa atau pikiran, perasaan dan kehendak penting. Namun ada yang lebih penting lagi, yaitu investasi rohani. Apa yang dimaksud dengan investasi rohani? Sederhananya adalah berapa banyak waktu yang kita berikan kepada Tuhan dalam saat teduh kita, doa, pujian, penyembahan kita. Apakah kita sudah melakukan amanat agung dalam hidup kita? Apakah kita sudah melakukan sesuatu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita? Sederhananya adalah kita meluangkan waktu untuk Tuhan bukan karena paksaan, bukan karena pemimpin, bukan karena mau dikenal orang atau mendapat pujian. Tapi dari kerelaan hati kita, kita meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan, berduaan dengan Tuhan. Investasi rohani ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Salah satunya adalah
apa yang dikatakan firman Tuhan, kita juga memberikan sebagian daripada pendapatan kita, uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Persepuluhan kita harus kembalikan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini mungkin tidak populer, tapi saya harus katakan ini. Persepuluhan itu penting. Saya tidak pernah mendengar orang yang memberikan persepuluhan dan langsung jatuh miskin. Tidak ada. Kecuali dia salah mengelola keuangannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan selanjutnya dikatakan bahwa persepuluhan itu bukan untuk Tuhan. Persepuluhan itu adalah untuk rumah Tuhan, rumah pembendaharaan, supaya ada makanan di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan tidak perlu uang kita. Sebaliknya Tuhan mau memberkati kita, tapi masalahnya adalah kita mau nggak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-19 sampai ke-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan malam hari ini, kita harus mengumpulkan harta di sorga. Harta di dunia penting, tapi yang jauh lebih penting, yang kekal, yang abadi adalah harta di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari kita perbanyak doa-doa kita hari-hari ini, apalagi di saat-saat yang tidak enak ini. Mari kita lebih banyak lagi melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, investasi tubuh penting, investasi jiwani penting, tapi jangan lupa investasi rohani. Sebagai kesimpulan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, di saat-saat kita hidup dunia yang semakin berubah, semuanya mengalami kenaikan harga, kita harus tetap tenang. Karena kenapa? Karena kita tenang, kita bisa berpikir dengan jernih apa yang mau kita lakukan dan kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Yang kedua, kita jangan khawatir. Karena dengan kita tidak khawatir, itu sama saja kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan mujizatnya itu bisa terjadi. Karena kenapa? Karena kita percaya, kita tidak khawatir. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan yang namanya investasi. Baik di dalam tubuh, investasi jasmani, jiwani, dan rohani. Sebab apabila kita berinvestasi, artinya kita bisa dipercaya. Kita mempersiapkan sesuatu yang baik dalam diri kita, supaya kita percaya nantinya bahwa Tuhan itu berkenan atas apa yang kita lakukan, atas investasi kita, dan melimpahkan damai sejahtera serta pertolongan demi pertolongan bagi kita. Doa saya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita melakukan ketiga hal ini dan hati kita menjadi tenang, penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak lagi takut, kita tidak khawatir sebab Tuhan sanggup menolong kita dan kita sudah mempersiapkan apa yang baik, apa yang benar, dan Tuhan bisa memakai semuanya itu bagi kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Biar kiranya saat ini waktunya Roh Kudus yang mengajar setiap kami sekali lagi supaya kami boleh mengerti, kami boleh menangkap, dan firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman kebenaran-Mu. Dan kami percaya di saat hari-hari ini Tuhan, kami yang bimbang, kami yang takut, kami yang khawatir, kami gak mau lagi seperti itu. Kami mau serahkan segala ketakutan, kekhawatiran kami boleh menjadi tenang, dan kami mau investasikan tubuh kami, jiwa kami, dan rohani kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Baiknya Tuhan boleh memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, supaya kiranya persembahan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, adapun persembahan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara, ataupun Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Cara yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan Bapak Ibu Saudara ke dalam amplop, dan Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke gereja untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah Kul online malam hari ini.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.